perbankan hanya menunggu pembayaran ini kalau telat ya dioprak-oprak, diamuk-amuk, ya kan. Terus dikasih SP kalau tidak ada pembayaran. Terburuknya jaminan itu kan jadi sitaan perbankan. Setiap orang itu punya utang pengen segera diselesaikan karena itu bentuk tanggung jawab maupun di dunia dan akhirat. Tapi juga sekilas yang pasti yang sangat dirugikan ketika ada kredit macet itu kan nanti ngaruh di BI checkingnya customer untuk kedepannya. Gitu kan. Kak, menurut sampean gimana terkait dengan sekarang banyak yang mengalami nasabah, khususnya bagi nasabah BRI ataupun Mandiri ataupun Bank BNI yang pinjaman KUR ataupun kredit UKUR, dan banyak yang komen di video sebelumnya terkait dengan kredit macet di perbankan khususnya untuk pinjaman KUR. Bagaimana tanggapan sampean terkait dengan fenomena kredit macet tersebut khususnya untuk pinjaman KUR? Oke, kalau mulai dari menganalisa tentang kredit di perbankan, sebenarnya dari sisi positifnya ya, dari sisi positifnya harusnya kan dari pihak perbankan itu bisa bersinergi untuk saling tumbuh terhadap pelaku usaha. Yang saya mau tanyakan dulu sebelum saya menjawab terkait perkembangan bersama untuk pelaku usaha ataupun dari pihak perbankan. Ketika pelaku usaha itu tumbuh, otomatis kredit juga berjalan lancar, perbankan juga terbantu oleh adanya kredit yang tetap berjalan. Untuk di sini ada partner kita dari perusahaan Duta Laundry dengan Mas Masun. Ini gimana Mas untuk selama ini untuk pelaku usaha terkait usahanya? Ya, terima kasih. Kalau bagi saya pribadi adanya perbankan itu membantu. Membantu, ditanyain membantu ketika dalam artian ketika membutuhkan dana segar, kita istilahnya punya jaminan yang ditaruhkan ke perbankan tersebut, mungkin kita bisa dapat dana segar atau enggak, istilahnya barang yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan adanya pinjam ke perbankan tersebut. Cuman kalau saya pribadi dengan kondisi yang seperti ini notabene pakai ini ya pinjam usaha kan, maksudnya pinjaman modal usaha. Modal usaha, konteksnya tetap modal usaha. Cuman dalam akhir-akhir ini mungkin sekitar 4 tahun dan 5 bulan, pelaku usaha sendiri banyak mengeluh di luar. Dalam artian daya beli masyarakat yang menurun, entah memang keadaan ekonomi yang belum stabil atau seperti apa. Cuman dari perbankan sendiri itu tidak pernah melakukan istilahnya pendampingan atau tidak maintain terhadap nasabah. Dalam artian kalau kita mendapat pendampingan, dalam artian ingin menanyakan gimana terkait mengenai usahanya, itu yang pertama. Gimana mengenai angsurannya. Kalau kita merasa didampingi, otomatis pelaku usaha akan merasa dianak emaskan, dalam artian ketika kita ada kendala mungkin pengusaha tersebut atau pelaku usaha tersebut sedikit minta masukan dari seperti itu ya. Ya, dari dalam berjalannya usaha ini sudah berapa lama Mas Masun? Ada nggak kendala pas pertengahan awal ini pengajuan kredit pinjaman modal usaha terus sedikit tersendat, akhirnya kendalanya di ini pembayaran angsuran tiap bulan? Kalau berjalannya usaha sendiri itu kurang lebih sekitar 13 tahunan, Mas. Selama ya. Karena cabang sudah banyak ini ya. Cabang banyak, masih 1, Mas. Alhamdulillah masih berjalan. Yang penting kan masih berjalan.
cabang banyak masih satu, Mas. Positif dari penilaian positif selama ini untuk perbankan, menurut Mas gimana? Positifnya perbankan yo membantu. Dalam persyaratan mudah atau gimana? Auto kreditnya pas ketika sampean ini bentar lagi ini kan Ramadan. Nah, apa namanya? Bulan hari raya. Lebaran. Nah. Ketika bulan Ramadan mendekati hari raya itu otomatis kan sepi nih, menurun. Tagihan kan tetap berjalan itu. Gimana cara menanggulanginya? Ya kalau menurut Mas Ajun simpel aja. Kalau saya pribadi sih ya harus jauh-jauh hari harus di prepare, Mas, harus di prepare. Biasanya bayar 1 otomatis bayar 2. Harus atau enggak misal memang kita sudah ada pernah instruksi dari perbankan yang seperti itu? Enggak pernah, Mas. Enggak pernah, memang dibiarkan begitu saja. Iya, dibiarkan aja. Intinya perbankan pas jatuh tempo harus bayar. Harus bayar. Kalau dilihat, ini sharing ya, Mas. Iya. Kalau dilihat yang sepengetahuan saya dan sepengalaman efisiensi dari kinerja saya dulu, sebenarnya sih harusnya kalau misal kita selaku perbankan itu harusnya saling tumbuh, itu kan harus ada perhatian khusus, tidak semena-mena. Dari sisi positifnya itu ya sudah, saya sudah membantu sampean sekian, nominal sekian dengan jaminan berupa itu yang sesuai kriteria. Dia perbankan hanya menunggu pembayaran ini, kalau telat ya dioprak-oprak, diamuk-amuk, ya kan. Terus dikasih SP kalau tidak ada pembayaran. Terburuknya jaminan itu kan jadi sitaan perbankan. Kalau menurut hemat saya sih cara berpikirnya gini. Ketika pinjaman dengan nominal segitu, setidaknya kan dari pihak perbankan, apalagi platformnya BUMN ya, itu harus ada pendampingan khusus. Yang pertama, ambil contoh simpel sedikit ini. Bentar lagi kan bulan hari raya, hari raya bulan depan toh, bulan Ramadan, kita menjalani aktivitas seperti biasa, tapi ketika di bulan Ramadan ada yang jatuh tempo, apa mereka mau tahu tentang nanti bakalan terlambat ini? Apa pernah dikunjungi? Belum pernah. Harusnya kan ada pendampingan itu. Dan untuk debitur, saran saya itu harusnya sedikit banyaknya untuk terkendala itu menanggulanginya harus jauh-jauh hari, harus berputar pikiran gimana bayar double biar pas ketika hari raya tidak diganggu penagihan. Itu juga sedikit tidak mengenakkan sih. Kan begitu ya Mas Acun? Iya, benar-benar Mas. Benar sekali. Ini sedikit bocoran terhadap nasabah-nasabah yang di luar sana. Mungkin rekan-rekan Mas Acun yang nggak kenal sama Duta Laundry di luaran sana. Kalau kredit kur otomatis yang kita bicarakan ini sebenarnya itu ada subsidi dari pemerintah. Jadi tidak bisa semena-mena untuk ketika ada keterlambatan itu ngasih SP. Bukan begitu ya biasanya ya? Kalau untuk SP dan lain-lain itu prosedur ada. Ada. Terkait dengan asuransinya itu di cover seperti itu tekan asuransinya. Jadi secara mungkin kualitas perbankannya sendiri itu ada jaminan terkait dengan pinjaman kur itu sendiri. Kalau ya saya mau ranah ke sana, mau OTW ke Askrindo itu tadi. Cuman setidaknya kita kan usaha ini kita lihat di Indonesia lapangan pekerjaan semakin minim. Usaha kalau nggak mau kita itu tumbuh bersama perbankan ya harus kita memutar otak untuk untuk cari dana untuk pelaku usaha. Itu sekiranya kalau saya dari pihak perbankan itu ngambil satu langkah. Contohnya kalau di bulan depan ini harus bayar double, setidaknya itu kan sudah ada dari Askrindo ya, sudah ada ya. Dikasih satu keringanan. Pernah nggak
pas ketika sampean itu macet dikasih keringanan? Nggak pernah, Mas. Nggak pernah sama Nggak sekali. pernah sama sekali. Belum pernah. Oh, ini ya berarti. Ya. Nasabah is the best. Lancar semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi harapannya ke depan pastinya tetap lancar saja biar tumbuh bersama gitu Iya. kan. Sesuai slogan. Iya. Apa ada harapan dari pihak perbankan? Saya nggak tahu mau ngomong apa ini Maksudnya ke depannya. apa namanya? Untuk bagi para nasabah yang sudah mengalami kredit macet. Ini kan kalau Masnya sendiri kebetulan dari sudut pandang nasabah yang lancar seperti itu. Good excellent ya. Nah, jadi kalau pandangan sampean bagaimana bagi nasabah yang sudah mengalami situasi kredit macet sekarang, yang mungkin banyak yang komen sebelumnya bahkan mau diplang seperti itu, di mana usahanya memang benar-benar belum bisa. Gini, saya ambil contoh kemarin juga ada suatu case karena beliau ini usahanya dulu signifikan sama, nggak pernah tahu ada keterlambatan. Cuman suatu musibah, suatu kendala, memang namanya juga usaha, itu yang saya amati dari pihak perbankan mungkin bisa membantu untuk celah para nasabah ketika sudah mengalami ketidakmampuan untuk bayar dengan sesuai nominal dari awal. Satu, poin pertamanya itu datangi bank untuk meminta keringanan angsuran. Yang kedua, kemarin sempat diplang juga, Mas. Cuman kan dia mampunya bukan, misal ambillah katakan angsuran nominal 5 juta. Dia cuman mampunya bahkan di bawah 50%. Bahkan cuman mampu 1 juta dalam kurun 3 bulan. 3 bulan. Karena ada bulan depan harus bayar SPP sekolah, juga bingung kan, usaha juga mandek. Akhirnya saya ambil kesimpulan apa yang terjadi di situ, perbankan, platform salah satu perbankan, platform salah satu perbankan itu memenuhi untuk permintaan keringanan. Jadi kayak dulu zaman pandemi itu restru, nggak tahu namanya untuk sekarang itu apa. Dan untuk keringanan itu tetap namanya restru dalam kurun 1 tahun. Jadi daripada sama-sama nunggak, terus jaminan katakanlah sertifikat rumah itu diplang, dicabel oleh perbankan, lebih baik biar tetap terjalin komunikasi itu tadi, minta keringanan perbankan. Yang kedua, jika sekiranya itu tidak dipenuhi oleh perbankan, bisa banding terhadap ini. OJK, bukan? Bukan ke OJK. Kalau itu kita pakai sama-sama ini, ambil lawyer dulu kemarin. Jadi ketemunya di ranah ini, meja hijau. LSM konsumen, perlindungan konsumen. Ada juga, itu namanya apa namanya? Perlindungan hukum. Lembaga bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum untuk customer. Ada juga linknya, nanti bisa saya bantu untuk hal itu. Bayar jika berapa, memang Mas? Kalau kita kemarin masih belum ada pembicaraan untuk budget karena kan sama-sama mengangkat dari bawah, dari customer yang memang tidak mampu, bukan kategori yang menghilang ya. Ada juga LSM yang membantu secara hukum, ada juga yang secara media, pers juga ada. Kita giring, apa kendalanya kita tuangkan di situ, tapi dengan komitmen setelah perekonomian sudah jalan, sudah stabil, sudah mumpuni kembali, itu bayar normal kembali. Seperti itu. Jadi terakhir, solusi yang bagi nasabah yang sudah mengalami kredit macet, kata-kata terakhir mungkin, Mas, gimana? Untuk Mas Adul dulu. Ya kalau saya pribadi sih, Mas, sebenarnya semua masalah itu kalau kita tidak ego, semua masalah apa aja kita bisa komunikasikan dengan baik. Saya rasa meskipun dari pihak perbankan akan berupaya menjalankan sebuah solusi dan yang tujuannya
buat perbankan sendiri itu menjadi yang terbaik, untuk nasabah menjadi yang terbaik. Mungkin contoh kecilnya seperti kasus yang barusan. Cuman kan banyak hal yang terjadi di lapangan ketika ada nasabah macet, dari pihak petugas sendiri itu langsung istilahnya ngeklaim bahwa konsumen ini atau nasabah ini ruwet. Cuman kita sendiri nggak tahu, maksudnya memang ini sudah dilihatkan maintenance atau sama petugas atau seperti apa, kita nggak tahu kan. Kalau memang masih yang awal mulanya lancar, tiba-tiba ada kendala, saya rasa dari pihak perbankannya sendiri itu melakukan pendekatan yang persuasif lah. Saya rasa di dunia ini kalau yang punya utang pasti pengennya diselesaikan, Mas. Intinya itu aja. Intinya itu. Ya mungkin dari saya itu aja sih. Karena gini juga ya Mas ya, nanti ketika memang balik lagi setiap orang itu punya utang pengen segera diselesaikan karena itu bentuk tanggung jawab maupun di dunia dan akhirat. Tapi juga sekilas yang pasti yang sangat dirugikan ketika ada kredit macet itu kan nanti ngaruh di BI checkingnya customer untuk kedepannya. Kenapa? Kita wanti-wanti jalan pertama, opsi pertamanya itu ketemu dengan pihak perbankan cari solusi. Yang kedua ada LBH, Lindungan Lembaga Perlindungan Hukum Customer juga ada. Yang terakhir ya itu media. Itu saja sih Mas bagi saya. Baik, terima kasih solusinya atas obrolan kali ini, mudah-mudahan memberikan informasi ataupun kebermanfaatan bagi yang menonton seperti itu ya Mas. Amin 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 amin. Terima kasih atas waktunya, semoga sehat selalu, sampai jumpa di video dan kesempatan berikutnya. Salam ekonomi kreatif. Lunas hutang, anti riba.